Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, kita kuliah ke-6 ya, dengan topik teknologi and operating risk ya. Saya share materinya. Oke ya. Jadi teknologi dan operating risk itu personal risk. Ini mungkin sekarang banyak bank-bank yang concern terhadap identifikasi teknologi risk ini sama operating risk. Jadi teknologi risk sama operating risk itu berapa di satu ada hubungannya gitu, kan pakai N. Teknologi risk itu bisa menyebabkan teknologi itu bisa menyebabkan operating risk. Teknologi risk itu timbul karena eksploitasi industri perbankan itu, yang adanya teknologi itu bisa menimbulkan efisiensi. Jadi ada pengurangan biaya. Di sekarang aja misalnya dengan digital perbankan itu, kalau pengamatan biaya berarti tidak ada risiko. Tapi kalau tidak ada pengamatan biaya, tambah boros, yang bengkak dengan teknologi itu, berarti itu disebut teknologi risk ya. Nah, itu tadi kembali lagi tadi apa digital bank digital perbankan ya, digital teknologi. Teknologi itu telah digunakan oleh perbankan ya, seperti e-banking ya, e-money, dan ATM. Pertama ATM. ATM itu ada ATM tapi kan masyarakat tetap melakukan setoran pada perbankan di kantor cabang. Yang ada ATM sekarang bisa store juga, tapi tidak semua ATM ada store kan. Dan eh, kalau mau belanja tetap pergi ATM. ATM itu berisiko juga ternyata. Kalau salah ambil ATM tempat-tempat bukan di kantor cabang ya, bisa ATM-nya ada di fasilitas umum, di mall, ATM-nya ada di rumah sakit, ATM-nya ada di apa di toko itu, toko cabang. Bagi siapa nggak ada. Itu berisiko sudah kena itu, kena tipu ya. Sekali kan modus-modusnya itu. Tapi kalau sudah ambil ATM di kantor cabangnya, ya, itu masih gak mending ya. Ada satpam itu macam. Iya, ambil ATM, kalau ngambil ATM subuh pagi, orang belum ke kantor, belum kerja, ATM, dan itu lokasi tempat-tempat bukan cabang, itu berisiko. Jadi ada customer tidak puas dengan ATM. Nah, diganti dengan e-banking. E-banking itu luar biasa ya. Saya bisa punya kartu e-money, bisa diisi melalui e-banking. Nggak usah lagi pakai ATM. Mau belanja pakai ATM, pakai kartu tabungannya atau pakai e-money. Ya, bisa ke ATM lagi. Dulu kan kalau ngisi e-money pergi ke ATM kan, ATM isi e-money. Ya, repot kan. Kadang di jalan kehabisan e-money masuk tol, sibuk cari itu ATM apa ATM ada ATM sini, sibuk banget. Dengan e-banking nggak perlu ya. Kalau mau transfer nggak usah ke ATM, banking aja. Kalau mau apa lagi itu, mau belanja beli apa barang-barang di online, tapi nggak perlu ke ATM. Dulu kan ke ATM tuh, orang e-banking aja. Sehingga apa itu jadi eh, luar biasa lah, luar biasa teknologi itu. Ya banyak bank-bank sekarang seperti ada masalah
S2 saya ya, yang bertesis, dia si kasus tempatnya. Sekarang tuh katanya, gue kemarin cek beberapa minggu lalu, minggu kemarin, dia bilang dia termasuk bank swasta ya. Di bank dia itu data disampaikan waktu itulah, itu jumlah pengguna ATM berkurang, ATM berkurang drastis. Itu kunjungan nasabah ke cabang berkurang. Tapi nasabah tidak berkurang, itu kunjungan berkurang. Ya, ternyata apa? Ternyata e-banking. Wah, luar biasa pengguna e-banking sekarang. Sama e-money. Ya. E-banking pakai e-money langsung pakai. Ya. Luar biasa, sehingga banyak nutup cabang itu. Cabang. Itu cabang kan dampaknya ke pengurang SDM, pegawai. Ya. Dan katanya ini akan berlanjut terus. Dia lagi menyiapkan juga bank digital. Dan itu tidak hanya terjadi pada bank itu, jangan semua bank sekarang kelas itu. Ya. Dulu BPR nggak tahu apakah ada kelas itu. BPR itu modal terbatas ya. Jadi itu kan butuh modal besar juga. Jadi kalau maka dalam isi riset oleh mahasiswa dosen itu semakin ses bank itu makin tinggi, bank makin besar, makin efisien. Karena dia bisa membeli teknologi yang bisa efisiensikan BBM 14 atau lagi cetak-cetak itu. Bagian customer itu bisa dikurangi itu. Udah ngantri, saya sekarang kalau ke bank sekali ya, itu ngantri udah kurang drastis dulu kalau di cabang Kembang itu. Kalau itu antri bukan main tuh. Jam 9 situ, kalau nggak ada antri pun 1-2 tuh. Jam berapapun situ, jam 1-2 orang. Karena kalau mau transfer, mau ini, mau narik duit, ngapain ke cabang? Duit nggak perlu pakai duit, ditransfer di banking ke e-money. Selesai itu, bisa belanja. Ya. Sekarang aja kalau saudara ke pasar itu sudah ada pedagang kecil tuh nerima di banking, bikin ada barcode, nanti di itu udah belanja transaksi langsung. Ada beberapa pedagang tuh di pasar tradisional itu, di mall apalagi. Jadi sekarang di dompet itu ya tidak ada waktu deh, maka profesi pecopet berkurang sekarang itu. Berkurang profesi pecopet. Ya. Kamu merasakan nggak pecopet itu berkurang? Halo? Halo? Iya, Pak. Merasakan nggak berkurang pecopet? Merasa nggak? Merasa, Pak. Wah, itu kan itu karena pengaruh teknologi itu, dampak digital teknologi ya. Pecopet berkurang. Di kereta aman. Di bis kota nggak ada pencopet sekarang. Apa mau dicopet ya? Nah, di dompet kartu-kartu aja nggak bisa digunakan oleh dia. Jadi kartu e-money hati-hati, perlu pakai pin, tinggal tempel langsung jalan. Maka e-money itu yang diisi banyak sih, kebutuhan aja. Tapi kalau AP hati-hati itu, hati-hati AP ya, harus pakai pin tuh AP-nya. Itu AP soal dia ambil copet, kalau nggak ada pin kebuka udah ada banking itu, banking ada pin juga, ini susah lah. Cuma pecopet dompetnya, uang nggak ada kartu-kartu semua bingung mau diapain kartu ini, semua pakai pin. Maka benar tuh, semua merasakan kurang pecopet sekarang. Nah, itu kerja apa lagi pecopet? Ya, jadi kerja di bank malah. Jadi itu tukang tagih ya, tukang tagih, depolator. Ya, depolator kan perlu nyali tinggi ya. Ya, siapa pernah kena copet setahun terakhir? Ada nggak? Pernah kena copet setahun terakhir ada? Ada nggak? Yang terakhir ada pernah kena copet setahun terakhir? Coba bicara. Pernahnya 3 tahun lalu, Pak. 3 tahun lalu, udah lama itu. Dulu tuh tahun 2000-an, setanya teman saya pernah copet 3 bulan terakhir, banyak katakan tuh. Yang di kereta lah, yang di bis lah, yang di terminal lah, semi jalannya kena copet, ya. Berkurang sekarang. Ini makin tertib sistem, makin tertib masyarakat, copet itu berkurang. Ya. Tapi makin semraut, macet, perkaruan, copet makin jadi. Sekarang kan di Jakarta macet berkurang. Berkurang nggak macet di Jakarta sekarang? Berkurang nggak macetnya?
Berkurang, Pak. Berkurang, Pak. Berkurang. Nggak ada lagi angkot Metro Mini ngetem, mana ada Metro Mini sekarang ngetem. Asap hitam-hitam udah nggak ada lagi sekarang, nggak zaman lagi itu. Ya. Naik apa? Kereta sekarang nggak ada. Seru itu di kereta tahun apa? Tahun 2000-an ya. Tahun 2015. Itu naik kereta sama kambing, sama ayam. Wah, bukan main itu ya. Saya pernah ngerasa nggak naik kereta dari Depok ke Jakarta. Saya di Serpong ke Jakarta. Oh, naik sama kambing sama ayam. Kereta dulu ada kereta yang nggak, kereta diesel itu. Kereta listrik kan nggak ada. Kereta listrik masih ada dari BSD, dari apa, dari Maja itu ke Tanah Abang. Kalau dapat KRL pasti sempat pasangnya itu karena waktu. Wah, bukan main ya. Kadang saya pikir siapa yang ngus-ngus pinggul, soal kambing bang. Ya, itu ternyata bunyi bebek, ya, bukan main tuh. Lama ada lagi ya, lagi gitu ya. Ya bersyukur saya duduk sama sekarang. Nah, itu pengaruh teknologi itu. Teknologi itu bisa hidup tertib ya. Nah, jadi orang yang macam-macam udah hilang sekarang. Di jalan juga jarang perampok sekarang. Mana ada perampok jarang sekarang. Apa mau dirampoknya? Dompetnya ada duit semua, kartu-kartu semua. Ya, kartu kredit. Ya. Dipaksa dia KTM, masa semua mobil besar itu KTM, nggak mungkin ya. Udah frustasi lah. Ya. Begitu di cerita dokumen semua isinya. Nah itu ya. Itu logis semua. Tapi logis itu pasti ada dampaknya. Nanti saya jelaskan apa itu konsep risiko personal dan peristiwa yang terkait dengan operating risk ya. Dan penyebab risiko personal itu apa ya. Kemudian apa dampak teknologi ya terhadap perbankan ya. Dampak risiko personal terhadap perbankan. Risiko, pengelolaan risiko personal seperti apa, manajemennya, manajemen risiko personal, manajemen risiko personal. Gimana? Bagaimana kita perhitungkan kecukupan modal dari risiko personal, beban risiko modal seperti apa? Ya, beban. Kemudian bagaimana itu ATMR? Karena KAR itu kan KAR itu sama dengan kapital dibagi dengan ATMR kredit, ditambah ATMR operating risk ya, tambah ATMR market risk. Risk ya. Jadi 3 itu. Cara ngitungnya. Kalau angkanya kalau lihat misalnya kalau saudara ingin melihat dampak operating risk, operating risk sama market risk, itu di bank itu sudah ada angkanya itu, nggak usah dihitung lagi. Baca di laporan no report perbankan, ada situ. Market risk berapa, operating risk berapa, risk berapa, risk pakai NPL. Nah, operating risk ada di situ di datanya. Saya hitung lagi. Ya, lebih gampang, harus skripsi selesai 2 bulan, selesai skripsi harusnya. Ya, yang salah sudah nggak bekerja, punya suami nggak diganggu suaminya, punya istri nggak diganggu istrinya, itu bisa 2 bulan deh. Yang susahnya kan bikin skripsi diganggu sama suami. Nah kalau laki-laki diganggu sama istri, abang cucunya selama sebulan, tolong dong bang, udah tolong itu udah kacau tuh hilang konsentrasi bikin skripsi. Ya. Nah, itu. Jadi skripsi gampang, selama 2 bulan selesai. Oh itu kerja juga. Kalau coaching bekerja itu susah deh skripsi. Disibuk di pagi sampai malam lembur ya. Itu. Jadi sekarang serba mudah semua lah ya. Mudah semua, nggak ada yang susah sekarang. Mahasiswa nggak boleh Pak, nggak ada Pak, ini bukan referensi, ya nggak ada cerita. Kalau sampai ngomong itu berarti manusia itu hidup di zaman tahun 70-an ya. Kalau ada mahasiswa mau Pak ini referensi nggak nemu, itu hidupnya tahun 80-an itu ya, 80-an. 80-an banyak banget mahasiswa alasannya. Pak ini nggak ada referensi, Pak dosennya, oh ya ada referensi udahlah ganti. Sekarang mana ada? Nggak ada, seluruh dunia bisa dicari melalui jendela Google window, jendela Google. Nah, bisa saya cari semua Google dunia. Cuma di Google tuh akhiratnya nggak ada, akhirat nggak ada, neraka juga nggak ada situ, masih dunia.
Jadi kalau ada Google bisa ke akhirat juga, ngeri banget ya. Mungkin mana kehidupan. Ya. Jadi sekarang kembali ke sini, konsep risiko personal. Jadi risiko personal itu diartikan risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal. Proses internal itu bisnis proses. Proses internal. Proses bisa SDM. Bagaimana merekrut SDM? Contoh pernah. Ya, merekrut SDM. Rekrut SDM asal rekrut, jadi rekrut dari SDM yang enggak kompetensi kurang. Itu bisa rugi perusahaan. Dari kompetensi enggak sesuai, gaji dibayar, kerja nggak ada apa-apa, mengalami kerjanya, sambil ketawa, kan repot itu. Nah, itu proses internal terkait dengan penjualan barang nggak jelas. Dia bisa jual barang perusahaan dari tukang OP sampai ke siapa bisa jual barang perusahaan. Ya. Jadi repot lah. Dan ada kesalahan manusia, human error. Ya. Kesalahan manusia itu baik sengaja, tidak sengaja. Tidak sengaja karena kealpaan atau kompetisi kurang, pengalaman nggak ada, bimbingan nggak ada, diberikan sendiri error lah. Ya. Ada juga errornya disengaja. Error sengaja ini yang ngaco ini, bersekongkol, mencuri aset perusahaan. Itu risiko personal tuh, karena manusia yang nggak benar, sistem gagal, down sistem, ATM mati, ya. Kemudian salah pencet, sehingga sistemnya down langsung. Mungkin terpencet, mungkin apa namanya itu? Dia kepencet clear all, waduh, terhapus semua dokumen, mampus kan. Dan itu akibat kejadian eksternal, ya, yang mempengaruhi personal bank, kena tipu, ya, kena hack, serangan, bobol akun, ya, kemudian dirampok, macam-macam. Itu risiko personal. Jadi risiko personal dipengaruhi oleh setiap orang, macam satu orang. Setiap proses, jadi orang human, prosedur bisnis proses yang jelas, karena bisnis proses itu dalam ada internal control. Kalau perusahaan nyusun bisnis proses nggak ada internal control, bisnis proses itu bisnis proses membuka peluang jadi korupsi, kecurangan, fraud. Nah, itu ini nggak gampang bikin bisnis proses ada internal controlnya, nggak gampang. Tanya orang akuntansi tahu itu internal control. Ya. Jadi bisnis proses itu bukannya tahap-tahapan pekerjaan saja, tapi harus dokumen diperhatikan ada nggak internal control situ. Ya. Itu kalau nggak akuntan itu nggak bisa bikin internal control, nggak ngerti itu. Ya. Maka internal audit itu perlu. Ya. Dan nggak enteng, itu korupsi banyak perusahaan, banyak sekali kasusnya. Perusahaan asing, pada contoh pemilik di Singapura, perusahaan di Indonesia, dipercayalah orang bagian keuangan si A. Lama-lama duit habis, dia heran kok duitnya habis. Padahal korupsi miliaran lah yang orang percaya itu. Pemilik nggak tahu itu, bingung dia, kok bisa hilang duitnya? Ya kok bingung, ya pasti hilang gitu. Kalau dicek segala macam, terkontrol nggak ada, habis. Gigit jari ya, yang bersangkutan langsung kabur. Mau dikejar kemana? Disuruh kemana? Disuruh orang mencari, minta biaya cari semacam. Repot lah. Itu prosedur. Prosedur itu harus ada yang terkontrol, itu bukan prosedur. Ya. Jadi prosedur itu kan terkait dengan birokrasi itu. Jangan dikira birokrasi yang berbelit itu mempersulit customer, belum tentu. Ya. Justru prosedur yang simpel, customer senang, tapi korupsi merajalela. Nah, karena apa yang terkontrol nggak ada. Gitu. Simpel, contoh gini nih, katakan nasabah, dia mau store 1 M,
Kata Sapam, sini aja Pak, langsung saya catat. Dicatat Sapam, langsung pergi nasabah. Itu simpel tuh. Simpel nggak itu? Senang kan nasabah? Oh, cepat banget nih. Saya datang di cabang itu, di 1M, saya ambil Sapam berapa? Sudah saya catat. Dapat aman. Sudah pergi, suruh pulang. Simpel kan? Tapi terkontrol nggak ada itu. Birokrasi mah nggak ada. Terkontrol nggak ada. Habis itu Sapam mau kabur di 1M itu. Ngapain stall? Nggak berhenti langsung. So, kalau udah kerja saya pensiun nggak bakalan punya duit 1M. Saya pensiun. Apalagi itu Sapam. Sekarang saatnya pergi Sapam pakai duit 1M itu. Ya, ngerti nggak saudara? Ngerti nggak? Halo? Paham, Pak. Nah, itu ya. Itu penting tuh risiko besar itu di intrakontrol itu penting ya. Jadi itu yang paham akuntan aja tuh, intrakontrol. Kalau sudah manajemen bikin perusahaan, satu hancurnya karena intrakontrol nggak ada. Intrakontrol nggak ada itu. Ya. Wah, banyak contoh perusahaan-perusahaan kenapa duit cepat habis, dia nggak tahu jawab. Intrakontrol nggak ada. Serahkan ke akuntan, terus serahkan ke saya tahu itu. Jadi jurusan apa sih? Manajemen atau akuntansi? Akuntansi, Pak. Akuntansi, Pak. Akuntansi, oh tahu lah akuntansi sudah tahu. Terkontrol itu di mana tuh? Belajar di mana kamu terkontrol? Belajar di mana? Pengauditan, Pak. Pengauditan sama Sistem Audit informasi juga. akuntansi Sistem juga, informasi. Pak. Audit itu bukan belajar terkontrol, itu menggunakan terkontrol tuh. Belajar di mana tuh? Sistem informasi akuntansi, Pak, pertama Siap, kalinya. akuntansi. Informasi audit itu terkontrol untuk dipakai. Berarti belajar terkontrol di audit itu. Atau mana ada belajar terkontrol di audit? Terkontrol itu berdiri di sistem informasi akuntansi. Ya. Nah, itu kalau di perusahaan dengan akuntan satu pun habis perusahaan itu. Pestapora pakai itu Pestapora itu. Ya. Bagi makin besar perusahaan, makin sekarang nggak ngerti terkontrol. Ya. Atau kalaupun akuntan, tapi akuntannya siapnya nggak ngerti, ya udah habis tuh. Ya, banyak akuntan. Saya nemukan tuh waktu jadi kerja di birokrasi, akuntansi, tapi ngomong berpotan, rapat-rapat, bikin kesel aja tuh. Akuntan kayak gini. Kan malu itu. Jadi mungkin waktu kuliah PK tinggi tapi asal cari nilai aja nyontek saya ini. Tak pernah belajar, dapat juga. Sekarang cari nilai gampang ya. Waduh, apalagi masa COVID. PK 3,7. Waduh, banyak sekali PK 3,7, 3,9. PK luar biasa ya. Ya, baru-baruan. Tapi jangan ditanya deh. Ditanya mengenai intrakontrolnya, berpotam jawab. Apa itu intrakontrol? Coba kamu sebutkan intrakontrol diperlukan untuk prosedur penjualan. Bingung deh itu. Nah, ini perusahaan ada transaksi periman kas. Kira apa perlu ditrakontrolkan periman kas? Bingung jawab. Ya, ini Pak, ini saya kasir sering kali duit hilang. Nggak ketemu. Gimana caranya supaya bikin prosedur ada buat terkontrol? Kita bikin. Bingung dia jawab. Akuntan. Kalau akuntan bingung, apalagi nggak akuntan, bingung. Itu bikin hancur perusahaan. Akuntan itu luar biasa ya. Mengamankan aset. Mengamankan aset, menaikkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, ya, bikin tertib administrasi, itu akuntan tuh. Akuntan dari situ. Kalau kita nggak bisa gitu, berhenti deh akuntan. Bakarnya ijazah. Ijazah bakar tuh air ini diminum. Tidur selama 100 hari. Besok jadi monyet tuh. Itu ya. Jadi makanya harus tahu akuntansi, jangan kuliah akuntansi. Jadi mengenai risiko personal ada tentang kesadaran atau risiko awareness. Ya. Ada awareness, ada tanggung jawab. Ya. Semakin tinggi kesadaran tentang manusia, nah, ini penting nih. Kalau manusia itu diabaikan di perusahaan itu, jadi perhatikan, bakalan meningkat risiko penting risiko. Bakalan nggak akan maju perusahaan. Dianggap manusia itu kayak monyet, kayak mesin. Oh, udahlah habis itu perusahaan. Manusia sudah hargai. Perusahaan-perusahaan yang mengerti, yang peduli dengan karyawan, dengan manusia baik karyawan ataupun masyarakat sekitar, itu maju perusahaan, maju.
Tapi kalau perusahaan yang zalim terhadap karyawannya, nggak lama hidup perusahaan itu. Nggak lama. Lama 5 tahun. Habis itu berantakan perusahaan. Dan zalim karyawannya. Itu proses. Jadi manusia, proses, dan teknologi ya. Tiga itu. Proses tadi itu. Prosedur. Ada yang terkontrol kan? Enggak. Semua prosedur yang terkontrol. Prosedur apapun. Sistem informasi SDM ada prosedur lain. Sistem informasi marketing ada prosedur lain. Sistem informasi apa lagi? Produksi ada prosedur lain. Ya. Apalagi sistem informasi apa? Sistem informasi akuntansi ada prosedur lain. Sistem informasi keuangan ada prosedur lain. Apa sistem informasi? Sistem informasi perusahaan nggak ada tanpa prosedur. Siapa yang sistem informasi pun canggih, Pak? Jadi, kalau gitu sebenarnya nih, bagaimana prosedur rekrutmen SDM di Pak Saudara? Bingung jawab. Aku ini nggak ada sistem informasi itu. Ngaco. Ada Pak, kita punya aplikasi. Aplikasi itu kan alat di sistem informasi. Alat tuh. Ya. Kalau itu ada tapi nggak jelas, komponen nggak jelas, nggak jalan juga itu. Manusia nggak ada. Ya. Jadi semakin kuat suatu bank terhadap goncangan dari risiko personal karena sudah memperhatikan 3 hal tadi. Apa manfaat penerapan manajemen risiko personal? Pertama, bisa meningkatkan kesadaran budaya risiko, sadar risiko. Risiko ya. Risiko itu karena kalau manajemen personal itu, kalau manajemen risiko diterapkan, pasti sadar risiko. Di mana tuh sadar risiko? Saya identifikasi risiko. Langkah pertama risiko itu identifikasi risiko. Risiko itu risiko yang akan terjadi di masa datang. Harus dipikirkan. Dan jalan itu mantap sekarang. Kalau mau pergi ke naik gunung nih, saya pikir risiko apa berarti di gunung? Risiko kepleset, risiko kehujanan, risiko kedinginan, risiko sakit flu berat. Itu bisa antisipasi. Untuk mengurangi risiko kedinginan pakai jaket tebal. Risiko keplesetnya, risiko kepleset berat pakai sepatu bot yang ada tapak itu yang gigi itu, sehingga kepleset. Ya, risiko kehujanan pakai mantel. Ada semua itu. Tapi coba risiko nggak dideteksi di awal. So paling gampang pergi di gunung tuh, pakai baju kaos, pakai sandal jepit. Aduh, nggak sampai ke atas. Agak enteng. Ya. Sama juga mau merit sama si calon pujaannya, merit. Tapi nggak pernah bikin risiko. Risiko apa? Risiko mungkin bercerai, risiko mungkin bertengkar, risiko kemungkinan terjadinya perselisihan antar keluarga. Terus kebayang itu. Yang kebayang itu saya bisa menghindari risiko itu. Bisa ada mitigasi risiko itu. Saya berkaitan jadi langgang. Coba kawin aja, pikiran. Tiba ada bertengkar, langsung kalau betul cepat udah cerai aja. Itu parah. Gampang banget cerai. Cerai itu kalau keluarga sering cerai, dikawin gampang juga cerai. Itu hati-hati. Cerai itu kalau udah culture di keluarga sudah budaya cerai, sudah kawin sama laki-laki, begitu laki bentak sudah langsung kita cerai. Pasti kita cerai sudah. Karena di keluarga itu gampang cerai, kawin cerai itu gampang. Tapi di keluarga itu sakral perkawinan, cerai itu nggak ada. Dibentak suami ditahan aja, didoain suami, supaya suami jadi manusia beriman, bertakwa. Doain suami kalau keluar jangan matanya juling lihat wanita lain. Udah besok berubah suami. Karena di keluarga itu nggak ada istilah cerai, kawin sekali udah. Kalau terjadi ya doain suami. Tapi kalau di keluarga itu cerai, aduh habis tuh. Nah, kalau punya calon suami, tanya suami itu berapa orang di keluarga itu yang sudah cerai. Belum banyak, bisa jangan deh. Pasti gampang mau cerai. Kalau sudah mau kawin perempuan, tanya di perempuan keluarganya banyak yang cerai nggak? Oh banyak mas. Itu kakak saya 3 cerai, ibu saya kemarin cerai udah 3 suaminya. Nenek saya 50 suaminya. Nah, itu jangan kawin sama dia. Pasti kamu kentut dekat dia udah cerai itu. Ya. Lama banget cerai. Benar nggak itu? Mana ceritanya? Benar nggak itu? Hah? Benar, nggak? Pak.
Itu maka betul risiko diidentifikasi di awal. Ya, nah, itu tujuannya kenapa kita pusat risiko. Meningkat transparansi harus transparan. Transparan apa? Ini kita kasih kredit di kemudian macet, kasih tahu macet seperti apa, terakhir orang seperti apa, kasih tahu jangan ditutupi. Kalau ditutupi risiko kan ini sudah mau ini nih, mau kawin sama si A. Kalau bisa khawatir si A nih, lu pernah jadi bandit besar, pernah jadi pencuri ulung yang perempuan. Dia bisa udah baik, dia bisa khawatir, terus diamin itu. Itu berisiko gak jalan, risiko. Pasti terjadi stres, shocknya bukan main. Ya. Harus terbuka, program risiko harus terbuka. Sepahit apapun kasih tahu, dan gampang dimitigasi. Ya. Meningkatkan efisiensi operasional dan proses pengambilan keputusan. Itu pasti. Risiko itu, kalau risikonya bagus, risiko berkurang, bukan berkurang. Bukan berkurang, profitabilitas naik. Efisiensi operasional naik. Kurang modal lebih optimal, modal optimal. Coba kalau risiko tinggi, itu modal bank itu masih kurang kan itu. Nambah lagi, karena risiko banyak, jadi macet banyak. Ya. Mulai beban modal, itu risiko itu. Risiko makin tinggi, beban modal tinggi, maka karyanya diturun. Karena jadi naik, diturun. Karena 8%. Dia cuma karya 3%, minimal 8%. Jadi 3%, karena lebih macet. Karena banyak kuras mengcover itu macet. Karena ATM besar kan. ATM itu pembagi. Kalau pembagi naik, berarti karyanya turun. Ya, kalau kapital nggak berubah, pembagi naik, risiko naik, terus pembagi risiko itu risiko berbagi untung karya. Jadi maka risiko karya itu hubungannya negatif. Makin tinggi risiko, karya makin turun. Ada cerita risiko naik, karya naik. Mana ada itu? Ada logika yang ada seperti itu. Kalaupun ada itu, ada aneh, pasti ada perubahan yang ikut nimbrung, tapi nggak kelihatan. Ya, kalau kita misal Pak, saya heran Pak. Kalau harusnya kan kalau suami itu marah-marah atau suami becak kan istri tak cerai Pak. Ini malah istri makin sayang. Nah, itu ada makhluk halus yang menyertai dalam perkawinan. Bila suami cantik tuh, ganteng itu suami. Ya, sama di penelitian, saya heran Pak kok bisa harus positif jadi negatif. Ada roh lain yang ada di dalam hubungan itu yang nggak kamu bisa lihat, yang kamu teliti. Coba kamu teliti, berarti berpengaruh itu. Maksudnya ada variabel luar biasa, lalu bisa berkurang itu berpengaruh itu. Di keluarga saya juga sama. Ya. Kenapa ya Pak? Saya sudah dipukul sama suami, itu sayang saya. Suaminya main perempuan depan saya sayang. Itu ada jin yang ada orang lain yang mengelabui mata surah dan sebagainya. Hati-hati. Ya. Jadi itu ya. Jadi besar sekali manfaat penerapan risiko personal ini. Ya. Apa peristiwa yang terkait dengan operating risk ya? Peristiwa internal fraud itu bukan operating risk. Ya. Curang dalam perusahaan itu sendiri. Ya. Bekerja bagi keuangan ditelap uangnya. Bagi marketing kerja customer nyetor uang ke marketing nggak disetor ke perusahaan, maka itu banyak sekali kasus, banyak sekali. Itu kan tagih tapi tidak store ke perusahaan, ke lubang, banyak sekali kasus seperti itu. Ya. Kalau ke marketing itu gaji kecil, dia banyak gaji dari uang tip ya. Jadi bagi pembelian itu ngeri itu ya. Orang baik taruh bagi pembelian bertahun-tahun situ, jadi bisa dibejat kan. Bejat. Jadi kalau bagi pembelian itu sebentar aja, 2-3 tahun disubstitusi lagi, jangan lama-lama, bahaya. Orang baik bisa jadi rusak ya, orang jahat sama jahat. Bagi uang sama itu, jangan lama-lama situ, lama 2 tahun 3 tahun lah. Maka rotasi itu sesuatu dari komponen intrakontrol. Itu ya. External fraud ya. Kerugian karena perampokan. Ini udah banyak cerita. Praktik ketenagakerjaan, kesalahan kerja. Ada pemukulan karyawan, nah itu juga luar biasa ini. Kalau perusahaan itu omsetnya sebulan itu ada 100 miliar,
Berarti sehari berapa tuh? 3,5 miliar sehari. 3,5 miliar sehari. Iya, sedikit aja. Itu. Itu pengenaknya terbanyak kelebihan. Ya. Jadi itu ya, jadi hati-hati itu. Kalau 100 miliar sebulan omset penjualan perusahaan, jadi mogok 2 hari. Berapa kerugian? 3,5 miliar kali 2 hari, 7 M buktinya. 2 hari mogok. Dengan jalan itu. Kalau seminggu, hitung aja. 3,5 miliar kali 7, berapa itu? 22 miliar. Tidak tanggung gitu. Ya bengkak, kerugian luar biasa itu. Kalau kebakaran mogok kan ada biaya nggak bisa turun. Pajak tidak dibayar, sapam tidak dibayar, keamanan tidak dibayar, mesin harus nyala setiap hari, bahan bakar tetap ada, nggak berkurang sedikit pun. Tapi utilitas turun, anjlok jadi nol. Nah, jadi kalau perusahaan itu tidak awareness terhadap manusia kurang lah, itu terjadi ribut itu perusahaan. Maka perusahaan-perusahaan yang mendapatkan laba tinggi, dia itu berbagi dengan karyawannya, dikasih bonus, supaya kalinya nggak macam-macam, dapat untung 100 miliar setahun. Dikasih bonus paling 1 M, dikasih bonus, bagi berapa karyawan, dapat 10 juta, 10 juta udah senang banget. Padahal 100 miliar untungnya. Tapi kalau bos yang zalim dan serakah, udah 100 miliar untungnya, tetap dia nggak boleh bagi. Itu nggak lama umur perusahaan. Dibakar oleh perusahaan. Dia SDM. Seterusnya nggak, kalau bagi itu nggak banyak kok. Kalau misalnya untungnya 10 miliar, udah 100 juta sudah bagi aja. 10% di situ bagi untuk bonus karyawan. Kalau ada 10 juta, 10 juta dapat masing-masing. Ya. Kalau 100 juta kan perusahaan kecil, 10% 10 juta. 10 juta kasih ke misalnya 10 dapat 11 juta. Ya ada kasih 2 kali lipat. Enak tuh. Cuma makin sejahtera, besar karena itu makin jujur. Makin nggak sejahtera, makin nggak jujur. Hati-hati. Makin sejahtera kalau itu biasa moralnya lebih baik. Jujur. Tapi kalau sejahtera, aduh, jadi macam-macam pikiran. Jadi ujung-ujungnya kan ada duit juga. Gimana bisa makan? Bagi cuma bisa seminggu udah habis, 3 minggu makan apa? Cari segala cara mencari dari perusahaan, dilihatnya ada nggak boleh main ke perusahaan ini. Kecil ada dapat untungnya. Kerugian atau tipe fisik, ya. Klien, produk bisnis, gangguan bisnis yang konsisten, kejadian tadi, dieksekusi, pengiriman, dan manajemen proses. Itu kerugian dari kesalahan pembukuan, transfer, kadang ngantuk, PIN, kemudian kebuka, langsung datang temannya, langsung ditransfer suka-suka dia aja. Itu karena kelalaian. Nah, penyebab risiko perusahaan itu ada 5 penyebabnya, bengkeroknya. Ini bengkeroknya. Teknologi, karyawan, customer, relationship, capital asset, ya, dan eksternalitas. Itu 5 itu bengkerok. Ya. Tapi kadang 5 itu bisa juga, kalau kita bisa mengelola, malah menimbulkan operating risk, malah menimbulkan bisnis biaya. Teknologi, kalau hati-hati bisa menimbulkan risiko karena tidak bisa menyelesaikan biaya. Employee kalau hati-hati malah jadi bumerang ya, malah banyak korupsi, nakal, mogok kerja, nggak pernah aman. Itu kalau risikonya salah, yang meneror, internal fraud. Customer juga sama, kalau customernya sering kecewa ya, dan suka dikerjain sama perusahaan, kalau customer melawan, dibikin isu macam-macam, juga habis perusahaan. Oh jangan nggak penting, soal tidak melalui customer ya, itu dampak luar biasa. Pergi sekarang SMP, WA ya, begitu udah kecewa ngomong di WA, dia nulis di WA itu, nulis di WA sekitar 3 lini ya, masuk grup dia, dan satu grup cari lagi ke WA lain, dalam waktu 10 menit udah ribuan orang baca ini, ribuan baca, akibatnya perusahaannya diganggu. Ya, hati-hati sekarang. Kalau ada bapak mau punya bisnis, jadi langsung ngasih ke bapak. Ya. Tapi kalau bisnis pasti tahu lah, masa nggak tahu sih.
Kalau nggak tahu ya moral kacau juga itu. Jadi jaga hubungan dengan customer, setelah set. Setelah set itu seperti misalnya aset yang rawan gempa, itu dijaga aset. Supaya tahan gempa gimana aset? Apa yang harus dilakukan? Di pantai, di daratan, kena udara laut, itu bisa dibikin suatu program mitigasi. Pengaruh bisa turun di cat apalah itulah ya, terus ditahan gimana caranya ya. Kena huru hara juga berada di jalan utama sering demo, itu ada caranya untuk mengatasi ya, supaya nggak banjir ya. Harus pakai pompa air. Soalnya kalau kuit sering banjir ya, rumah itu punya pompa air. Kalau satu RT itu punya pompa air, bisa dialirkan ke sungai langsung, nggak tergenang di dalam kompleks. Kompleksnya rendah di bawah permukaan laut. Wah, itu lebih kacau lagi. Ya, kalau nggak ada genset menurut saya kan repot. Ya. Dan apa teknologi itu apa? Pertama, interest income can be increase, bisa naik. Ya. Jadi karena teknologinya, dua seperti contoh BRI. BRI itu kan beli satelit, so menjangkau ke seluruh pelosok di Indonesia ini, customer. Bisa lain, tambah luas customer. So, BRI itu sudah 1.600 triliun asetnya. Ya. Berpacu dengan Bank Mandiri. Mereka ada 4 bank, dia satu bank. Pacu itu. Kenapa cepat sekali selesai? Karena teknologi ya. Itu bukan aset. Dan interest expense can be decreased, bisa turun. Contoh tadi di bank itu, karena teknologi, cabang ditutup, pegawai dikurangi, ATM dikurangi juga, ATM usah banyak-banyak, nggak perlu banyak ATM sekarang. Nah, mungkin yang agak bangkrut itu perusahaan-perusahaan yang jadi operatornya ATM, ada perusahaan apa. Jadi kalau ATM itu berada di luar cabang itu bukan Mandiri Bank itu punya. Misal ATM kalau di FBS itu ATM LPPI itu bukan Bank Mandiri punya. Yang punya itu ada perusahaan yang punya ATM, nanti disiapkan oleh bank, dia menservis segala macam. Ya. Ini bukan Bank Mandiri punya. Mandiri cuma pakai aja tuh, pakai alat itu. Ada perusahaan punya keliling menservis. Bukan bank servis, pada perusahaan itu menservis. Kalau datang di ATM ya, karena ATM di cabang pun bukan bank itu juga punya itu. Ya. Jadi ada tugas yang menservis, itu bukan pegawai bank, perusahaan vendor yang olah ATM itu. Jadi kalau bukan kurang ATM kan bukan aja biaya personal untuk menservis itu, apa juga. Pokoknya digital banking itu luar biasa efisien. Jadi nggak perlu di tempat, nggak perlu siapa mengatur antrian, nggak perlu. Sekarang. Siapa yang pernah ke bank masih ngantri itu? Ada nggak bank yang ngantri mau terus keluar? Ada nggak? Masih ada nggak bank? Halo? Sekarang tuh masih ada nggak bank yang ngantri sampai belum berkeluar? Ada nggak antri? Masih ada nggak bank-bank yang antri nasabah nabung deposito, masih ada nggak sih? Ya. Sepertinya sudah tidak ada deh, Pak. Sudah tidak ada kan, digital banking, e-banking, dampaknya ATM pun sepi sekarang. ATM mana ada antri di ATM sekarang? Sepi. Bukan antri di ATM. Ya, 1 minggu ramai ATM. Sekarang mana ada? Ya, ada. Antri di bank. Saya masih ingat itu, saya pernah satu bank swasta 4 jam itu. Dari antri itu sampai selesai 4 jam. Habis itu saya tutup tabungan di situ. Itu tahun 2000-an itu, tahun mungkin 2001, 2002, saya baru pindah ke BSD ini. Ada bank swasta besar ya di sini. Saya mau naik uang atau apa waktu itu, atau transfer, lupa saya. 4 jam. Petugasnya 2. Nah, 2 itu satu orang istirahat dengan satu. Berjejer sampai keluar nomor. Ya. Sekarang nggak akan ada lagi seperti itu. Maka sekarang bank itu kan kalau CS kan kontrak itu. Karena dia tahu bank tuh nggak mungkin mengangkat pegawai tetap untuk CS untuk
untuk apa? CS apa lagi? Customer service sama satu lagi apa? Teller, Pak. Teller. Mana ada bang mau? Betul teller itu kena habis itu. Berkurang drastis. Udah angkat tetap teller itu, bingung bang itu. Sekarang teller sama kontrak semua itu. Teller sama apa? CS itu. Kontrak semua. Ya. Kecuali dia bisa ikut tes seperti Kriya Mandiri kan, jadi teller itu tes itu. Jadi itu sekolah KPS. Itu hebat tuh, berubah nasib tuh. Ada Kriya Mandiri sini ada. Ada Kriya Mandiri. Kayaknya ada deh. Di Kriya Mandiri ada. Kayaknya ada Kriya Mandiri. Ya. Yang itu saya yang itu apa sama Mandiri yang mengkredit tuh. Yang dari KPS. Setahun lebih mengkredit sama orang Mandiri. Kemudian other income can be increased. Jadi fee-based jadi naik. Ya. Fee-based contoh apa? Contoh dengan ada pakai ATM di banking ya, orang mentransfer bisa dari bank A ke bank B, itu kena biaya lebih tinggi, 6.500, ada 1.500. Rupanya tarif itu berbeda. Saya lihat di banking itu kalau transfer menggunakan BI ada teknologi BI 2.500 cuma. Kalau pakai yang itu yang satu lagi itu 6.500. Jadi saya nggak sengaja itu pencet itu 2.500 cuma transfer ke bank berbeda di banking. Jadi 6,5 itu. Kaget juga saya, 2,5. Itu besar BI, saya lihat itu lebih murah. Itu kenapa itu? Bisa murah. Termurah ya. 6.500 paling mahal. Ada 4.000. Kita sudah milih, tapi saya kepencet itu. Kaget itu bisa murah sekali. Saya kan 6.000, 6.500. Nah itu bayangin aja kalau transaksi ada di cabang misal di Jakarta aja berapa juta transaksi itu ya selama setahun, dikali aja 6.500 ya, 1 juta aja udah 6,5 miliar. 1 juta bukan 6,5 miliar, 1 miliar 1 juta transaksi ya, lebih sekali puluhan juta itu transaksi setahun ya, bisa 1 miliar, bisa 1 triliun, tapi dibanding transaksi nggak signifikan. Nah itu EVPS bank besar itu tetap walaupun triliun tetap nggak signifikan. Asetnya 1.600 triliun, tapi pendapatan cuma 100 triliun. Kalau dia dapat fee besar 2 triliun, tetap porsi kecil sekali. Ya. Besar. Tetap primadona adalah kredit yang diberikan, loan. Ini primadona. Penyumbang terbesar pendapatan bank. Nggak bisa lagi. Kalau bank mau mencari sumber lain itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Bank cari sumber apa lagi? Oh Pak, ini jasa itu lumayan Pak. Lumayan tetap masih kecil kok. Ya. Masih kecil. Ya, dibandingkan total aset total pendapatan. Ya. Non-interest expense can be reduced. Ya. Jadi beban non-interest seperti beban pegawai, beban administrasi, itu udah pasti. Belum apa lagi itu. Beban transportasi, tambah berkurang ya. Mesti antar dokumen, dikirim pakai, sekarang aja dokumen bisa dikirim pakai WA, ya. Dikirim pakai WA, nyampe itu. Ya. Nggak ada biaya. Biaya pulsa aja. Kemudian dampak kemajuan teknologi bagi wholesale banking ya, bagi bank-bank bank besar ya. Nah itu bisa mengimprove cash management. Itu boleh apa? Dia bisa mengontrol akun pengeluaran, akun rekonsiliasi, karena wholesale logbook, electronic logbook ini kayak mungkin sudah lebih tahu. Fund concentration, electronic fund transfer, FT, check deposit services, electronic initiation of letter of credit. Bisa lebih cepat. Ya. Juga treasury management software itu juga treasury itu kalau nggak ada software ini, kebanyakan kerjanya menghitung kesopan, ya, menghitung lain, sensitivity, banyak itu berkas pakai software.
ADI, Electronic Data Interchange, ADI. Facilities B2B, e-commerce, electronic billing, verifying identity, assisting small business entry into e-commerce. Jadi bisa membantu small business untuk masuk ke dalam e-commerce dengan teknologi itu. Ya. Impact auditor banking. Auditor banking apa? Automated teller machine, contoh ATM. ATM sekarang fungsi mulai berkurang ya, berkurang drastis. Ya. Kemudian point of sale, debit card, ya. Kemudian home banking, ya. Pre-authorized debit credit, by phone, email billing, online banking, smart card. Ya. Smart itu kartu apa? Kartu serba bisa bertol, bisa kartu kredit, bisa macam-macam. Ya. Semua bisa e-tol, bisa kartu untuk naik MRT, bisa naik apa ya di Jakarta itu angkut Jaklingko apa namanya, angkut apa yang mewah itu. Iya Pak, Jaklingko. Jaklingko bisa naik macam-macam ke satu kartu ya. Mau ke apa lagi, masuk tol lagi berapa itu satu kartu itu ya. Nah, sekarang itu misalnya kartu itu beda lagi sama kartu ATM, nanti satu aja semua itu, satu semua. Malah nggak usah, kalau sekarang tuh malah nggak pakai kartu ya. Tuh ada sekarang tol tuh nggak ada pintu, tapi begitu masuk sudah dicas langsung, dicas ya. Kalau sudah nggak punya kartu yang bisa mengecas itu sudah ditaruh bunyi itu alarm ya. Balik lagi. Tapi kayaknya sudah ada pintu tol yang pakai. Jadi nggak ada pintu tol, tapi sudah bisa masuk, tapi tiba-tiba yang sudah berkurang. Ya. Kalau ada rekening bisa tolak masuk. Kemudian kalau nggak di luar dadang, pas keluar itu di itu. Kemudian investment teknologi jadi risky. Investasi teknologi itu berisiko juga. Ada potensial negatif MPV project dari investment teknologi itu, sehingga ada keterpastian dan respon potensial respon kompetitif yang cukup tinggi, kompetisi. Jadi jadi gini, kalau teknologinya mungkin tinggi, atau demineralisasi skala ekonomi yang dipenuhi oleh perbankan. Kalau enggak dia rugi. Kalau potensial agensi konflik ya, bisa pertumbuhan oriented investment mungkin tidak maksimalkan saldo beli. Tapi dari sisi perusahaan maksimalkan. Contoh, kalau growth oriented investment itu kalau menggunakan internal fund bisa dividen dikurangi. Dividen sedikit. Bagi pemegang saham itu tidak worth it begitu. Kenapa? Karena setiap investment itu belum tentu meningkatkan revenue ke depan, ada berisiko juga. Tapi berisiko lebih naik ke depan, dividen juga terima masih kecil, kalau diinvestasikan lagi itu membuat dongkol pengasam kapan kami menikmati hasil gitu ya. Semua diinvestasikan kembali. Reinvested capital itu tidak semuanya bisa sendiri pemegang saham. Kalau dapat teknologi, tetap revenue dan cost, ya pastilah revenue bisa naik, cost makin turun. Ya. Intinya itu saja. Ya. Nanti melalui positive cost marketing, increase inovasi, service quality effect, cost effect, teknologi bisa menentukan shifting in cost curve ya. Ini curve ya, terkait dengan efek cost ya. Jadi kalau kurva tadinya ini, tadi yang pertama ya, bisa kurva yang kedua, bisa ketiga. Yang bagus kurva ketiga itu. Berapapun size-nya, beban nggak bergerak, itu bagus. Sehingga dengan volume aktivitas operasional nggak ada masalah. Tapi kalau yang kurva yang pertama, kalau seandainya size-nya naik ya, nah, itu frekuensinya turun. Jadi ini perusahaan besar makin efisien. Tapi kalau yang kedua, pada level optimum dari kurva di bawah ini optimum sini, itu terjadi peningkatan size sampai titik optimum ini, maka masih efisiensi, bisa naikkan efisiensi, frekuensi turun.
Jadi begitu melatih optimum ini terus naik, maka terjadi peningkatan biaya. Dampak cost itu juga ekonomi of scope juga pengurangan biaya unit produksi ketika perusahaan menghasilkan 2 atau lebih produk menggunakan kapasitas produksi atau sumber daya yang sama. Multiple output mungkin menghasilkan sinergi dalam produksi. Itu multiple product output itu dalam menukar sinergi dalam produksi karena lebih efisien. Jadi tadi kalau satu output mungkin memangku satu output, 2 output, 3 output itu bahan bakunya nggak banyak beda efisiensi. Ini disekonomis of scope ya. Jadi spesialisasi menyebabkan cost benefit dalam produksi ya, dan delivery of some jasa financial institution. Jadi untuk mengetes ekonomi skala dan scope itu lihat di peningkatan produksi dan peningkatan intermediate approach. Jadi kalau saya menggunakan teori efisiensi itu diukur dari bagaimana cost itu dipengaruhi oleh fungsi output ya, dan fungsi input itu labor dan kapital. Kalau intermediate approach itu cost itu dipengaruhi oleh fungsi output dan fungsi input untuk gaji, resources dan kapital tambah fund yaitu kapital. Jadi lebih luas definisi ekspor tanpa tidak hanya labor kapital juga dana timbang sebagai input. Kalau di bank itu outputnya bentuk loan itu output. Jadi diberikan investment. Itu inputnya apa? Yang kerja, kapital, modal, dan dana sampai ketiga dan sebagainya. Kalau menimbulkan input itu menimbulkan ada beberapa biaya. Ya, jadi biaya kalau sekarang output. Hasil berikan menunjukkan bukti skala ekonomi itu bagi bank. Ya. Itu bank itu efisien kalau sampai skalanya 10 bilion sampai 25 bilion sterling. Kualitas itu kayak gini rupa ya. Ini kayak gini. Kualitas itu ditambah BSS akan menimbulkan rata proses naik karena lebih berat begitu. Yang bagusnya ini nih, berapapun ses KTP tetap nggak berubah. Jadi biasanya nih kalau gini perusahaan sudah mapan ya. Dan makin besar bank itu makin efisien. Itu temuan peroleh dari hasil riset mahasiswa, dosen dan sebagainya. Itu nampak risiko personal. Kalau risiko personal berkurangnya nilai aktiva itu pasti karena rugi ya. Kerugian aktiva besi turun, aktiva turun. Turun dari mana? Dari rugi itu sebabnya bisa aset turun. Kemudian utangnya hilang hak regress, loss of recourse, pembayaran atau pengeluaran uang kepada pihak yang ketiga salah dan tidak dapat dikembalikan. Restitusi, keputusan legal liability, loss damage atau aset. Kemudian jenis operasional risiko itu operating risk ya. Itu berasal dari karyawan. Turnover tinggi. Itu nggak bagus. Bisa bukan operating risk naik. Yang dikira outsourcing itu juga kebaikan bagi bank itu. Malah merugikan outsourcing. Tapi bank pintar juga. Outsourcing itu pekerjaan yang berulang-ulang. Larang itu outsourcing. Jadi kalau sudah pegawai yang outsourcing kerja di bank, bagi kerjanya yang rutin, berulang-ulang, gitu, TLL, DCS, ya, apalagi itu tenaga pemukul mungkin agak riskan, keuangan ya, berulang-ulang, tapi dia masih ketat. Wah, sekarang dulu saya waktu kerja di bank tidak ada satupun telan sama gesture yang pegawai outsourcing, semua tetap semua. Sampai saya keluar di bank itu 99, saya sekolah lagi. Terakhir ini 15 tahun terakhir kok makin parah sourcing. CS pun sourcing. Saya kalau ke bank
pakai necis ya, rapi bersih, outsourcing, kasian banget. Ya. Menyangka juga, ada sih outsourcing tuh. Ya, outsourcing, ya. Ini sudah ada outsourcing seperti itu. Kasian banget. Bagi berumur itu masih sourcing. Kalau ada di cabang itu udah sampai 50 masih outsourcing, perempuan outsourcing. Sampai dari pensiun 55 outsourcing terus. Jadi dia perpanjang terus, sebagai di cabang tuh, ya, cabang. Jadi cabang itu kan ada kewenangan cabang untuk melingkup outsourcing itu. Dia sampai umur pensiun itu. Suami tinggal di kota lain, dia kos di situ. Masih banget, ya. Capek itu. Dia pulang 1 minggu, pulang ke rumah di kota lain. Jadi employee itu berbeda. Dulu kan employee kalau masuk agak bagus. Sekarang malah udah nggak bagus. Artinya apa? Artinya banyak tenaga kerja tersedia di pasar tenaga kerja yang profesi yang sama. Di bank itu nggak khawatir. Kalau just berhenti, ada lagi just baru. Bisa latih sekejap. Ya. Maka sudah kalau sourcing itu hati-hati juga. Ya. Kalau sourcing tetap mencari pekerjaan lain. Itu bisnis sendiri lah, kalau sourcing sendiri. Kalau ada bakat bisnis, cek bisnis. Kalau ada bakat bisnis itu ada pasal ya. Jadi kalau ada bakat bisnis, ngapain sourcing ya? Sekarang bakat bisnis bisa, orang pemalu bisa jadi pebisnis sekarang. Belum online, perlu usah ketemu orang. Dulu masih ketemu, masih pemalu nih. Sekarang nggak usah. Setelah meng-create suatu makanan enak di Instagram, di toko online, nitip display aja, gambar, jadi itu. Kalau dulu pebisnis perempuan itu takut ya, karena berhubung pihak luar kemana-mana. Sekarang nggak ada masalah. Duduk manis di rumah, kerja di rumah, jual di rumah, nanti duit masuk ke rekening. Gimana enak. Bagi yang sudah buka cabang online juga, cabang online. Jadi ada orang Makassar, orang Manado pengen jual barang saudara, beli saudara. Jadi begitu dia jual online juga, tapi beli ke saudara. Ya, banyak seperti itu sekarang, berantai-berantai. Ya. Jadi bisa pakai. Jadi nanti sudah ambil fisik ya, dia ambil keluarganya 100, 10.000, saudara 10.000 itu dia. Enak, saya setor ke saudara. Ya. Kemudian revelation of ethical problem via email. Kemudian teologi risk ya, programming error, model risk risiko permodelan, mark to mark error. Kalau jawaban information, IT, telecom system outage, sudah mulai menua ya. Teologi provider value, contingency planning. Mereka sangat sensitif seperti kontrak agreement. Tidak sepakat dalam kontrak, dibubar. Kalau tidak puasan dari teknologi yang buruk ya, kinerjanya, ada kegagalan dari hubungan atau customer risiko. Capital asset risk seperti keamanan, security, operating cost, sampai float pada banjir. Ya. Internal risk seperti external fraud, attention risk, legal risk, war, perang, market collapse, attention relationship risk. Ya, penggunaan operation risk ya. Jadi pola risiko personal adalah proses identifikasi. Jadi tadi di awal deh. Proses identifikasi, pengukuran, monitoring dan kontrol atau mitigasi terhadap setiap faktor risiko yang melekat pada setiap produk dan jasa, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal atau internal. Jadi ada 4 kegiatan dalam manajemen risiko itu. Itu proses identifikasi,
pengukuran, monitoring, dan kontrol atau mitigasi. Di situ nanti kalau berikutnya lagi ke proses identifikasi. Itu adalah data yang muncul dari transaksi risiko masa lalu masuk ke database manajemen database. Nanti digunakan untuk memperisi mengidentifikasi risiko akan terjadi di masa datang. Jadi kasih siklus bolak-balik ya. Berputar sama menyambung. Nggak pernah putus, nggak pernah berhenti. Di proses pengelolaan dilakukan dengan melihat penyebab dari potensi kerugian akibat risiko personal. Di identifikasi itu ada tiga metodologi ya, baku. Pertama, risk and control self assessment, itu RCSA. Jadi untuk estimasi risiko personal di masa depan ini identifikasi itu, identifikasi. Dan setelah identifikasi dari riset itu masuk ke lab loss event pro database, mencatat data kerugian yang sudah terjadi masa lalu. Itu dalam rangka untuk pengukuran dan key risk indikator dengan risiko. Intinya tahapan yang lalui dalam proses risiko itu, identifikasi, pengukuran, monitoring, dan kontrol atas kerugian yang tidak dialami baik macam itu. Kemudian risiko perangkat dalam pengelolaan risiko, pertama penetapan, identifikasi, kemudian mengukur, tiga menentukan limit sesuai dengan toleransi risiko, empat nyusun rencana darurat contingency plan dan kondisi terburuk, dan lima menetapkan sistem internal dan kontrol dalam setiap aktivitas usaha. Nah, di dalam business continuity management ini, untuk mengoptimalkan risiko tersebut, minimalisasi risiko itu perlu ada program integrasi ya, di mana semua satuan kerja di perusahaan itu tidak bisa silo-silo yang mikirin sendiri aja. Harus melihat dampak risiko dari kesalahan itu kepada sektor lain, dan terus ya, itu dioptimalkan. Mengantuk berat saya ni. Baru jam 8 ni. BCM ini merupakan bagian integrasi dengan kebijakan manajemen risiko bank secara keseluruhan. Jadi integrasi komponen bukanlah hasilnya adanya pengawasan efektif manajemen. Jadi manajemen harus aktif juga melakukan pengawasan. Kalau ada pembiaran bahaya. Mulai business impact analysis, dari assessment ya. Kemudian penyusunan business continuity plan yang memadai. Lakukannya punya terhadap business continuity management. Melakukan pemeriksaan dari auditor internal. Dan bagaimana pengelolaan risiko teknologi? Jadi investasi teknologi berdasarkan dihasilkan oleh lower cost ya, investasi ini melalui improve allocation of input, melalui alokasi peningkatan alokasi input. Jadi yang sampai terjadi misalnya input itu ada alokasinya, ada perhitungannya, porsinya untuk masukkan produk satu berapa komposisi input A, B, C dan D misalnya. Ya, sembarang ada takarannya sesuai matematik, Increase revenue melalui output yang jaringan output yang lebih luas dengan teknologi. Dalam penggunaan itu meningkatkan kecepatan dan keakuratan transaksi dan pelayanan kepada nasabah. Ya. Juga meningkatkan risiko, misalnya risiko personal, risiko reputasi, risiko legal, risiko kepatuhan, dan risiko strategis. Jadi meskipun teknologi itu bisa melakukan efisiensi, bisa berdampak positif juga berdampak negatif. Jadi meningkatkan risiko personal bisa meningkat. Misalnya kalau tadi nggak pakai IT, dihack oleh hacker. Tapi pakai IT bisa dihack. Terus buat IT pengaduan nasabah nggak sebanyak adanya IT. Banyak pengaduan nasabah. Ya. Jadi bagaimana kita mengontrol operational risk? Pertama, loss
prevention. Jadi untuk menghindari antisipasi kerugian itu, training, development, review of employee, terutama karyawan. Training itu sebenarnya untuk mengimprove kompetensi karyawan supaya lebih efisien bekerja. Kalau training itu dianggap suatu wisata hati ya. Hati kenapa? Suntuk di cabang Pak. Jadi harus ada wisata hati, menangkan pikiran, training. Itu ngaco. Habis training, orang training, dia bikin saya tenang. Dampaknya nggak apa-apa, trigger efisiensi nggak ada. Kerja seperti semula, malas seperti semula, nggak ngaruh. Kalau training tiduran, ya menguap. Saya sekarang ngantuk ya. Bisa ngantuk kan nggak mulai kompetensi saya. Kalau kamu ngantuk sekarang mulai kompetensi. Kalau saya kan nggak. Ya. Jadi itu yang training itu sebenarnya berdampak positif ya. Ini menambah ilmu baru, ada veteran baru yang diberikan mitigasi kepada semua klien yang ada. Loss control, mengendalikan rugi. Pengendalian rugi itu mulai planning. Itu aktivitas itu itu sebagai alat untuk kontrol, organisasi backup. Kemudian loss financing, bagaimana cara external insurance, rugi karena keuangan, udah asalkan ke asuransi. Ada beberapa event yang menyebabkan risiko personal nggak bisa diambil alih oleh asuransi. Asuransi itu biasanya risiko-risiko yang dampak luas besar. Yang terjadi bisa terjadi juga. Dan loss isolasi di permodalan, kerugian kedua insulation itu isolasi di kapital modal itu. Nah terakhir, bagaimana perhitungan cukup modal? Cukupan modal itu, karena modal itu bisa mengcover ATMR, aset tertimbang risiko, ATMR risiko kredit, ATMR risiko personal, ATMR risiko market. Profesional itu ada dua pendekatan ya. Ada 3 nama advance. Jadi yang kita sini 2 kita. Itu basic sama indikator dasar PID. Basic indikator approach atau PID. Satu lagi standardized approach atau PC pendekatan standar. Kalau menggunakan basic ini biasanya bank itu melakukan estimasi risiko personal dengan melihat itu gross profit selama 3 tahun terakhir yang mengalami keuntungan. Jadi kali dengan pagu. Atau sampai sini nggak capek juga saya ngomong nih tadi. Mau tanya boleh? Silakan. Pak, kalau minggu lalu kan pembahasan liquidity risk itu kan katanya bisa berkaitan dengan bank lain ya Pak. Kalau misalnya pembahasan kali ini yang teknologi and other operating risk itu bisa berkaitan dengan bank lain nggak Pak? Kalau terkait IT ya, teknologi ya, kan bisa seperti ATM bersama itu kan. Kalau yang ATM bersama itu leadnya siapa? Bisa BCA. Ya, ATM BCA itu bisa dipakai oleh banyak bank lain. Begitu ATM-nya down ya, kan bank lain juga merasakan dampak lain. Ya, itu ya. Kemudian karena kesalahan dari itu IT ya. Di bidang SDM misalnya, SDM-nya salah dalam transfer ya, atau transfer kepada nasabah bank lain, atau transfernya ilegal ya, dibatalkan. Karena bank itu sudah memberikan dana kepada pihak ketiga ya. Berdampak juga sih, pasti berdampak. Ya, pasti dampak. Apalagi terkait dengan bisnis proses juga sama. Kesalahan menyebabkan banknya juga berdampak. Tapi yang paling berat itu dampaknya dia ada akses lah, ada akses seperti misalnya apalagi itu kena bobol ya, bank A, bank besar, bank kecil ada dapat. Kenapa bank kecil itu punya ada dana di bank itu yang kena bobol ya, jadi terhambat juga pencairan sebagainya. Contoh seperti itu.
yang melibatkan orang dalam, pokoknya ada akses lah, luar biasa akses itu. Tapi ada juga nggak pakai akses. Nah, kalau risiko personal timbul dari bank-bank kecil, pasti nggak ada akses ke bank lain. Sistemiknya nggak ada. Bisa juga BPR, bank menengah ke bawah. Tapi Bank Mandiri kena jempol sekian triliun, itu bank lain guncang itu. Karena terjadi ketidakpercayaan pada industri perbankan. Ya. Perbankan, sehingga diras habis-habis dana, tidak hanya bank bersangkutan, juga bank lain kena. Nah, itu dampak ke situ. Ya. Karena teknologinya jebol. Teknologi itu di bank itu kadang ada satu, misal teknologi jebol, kan sebenarnya selalu terkait, interkoneksi ADI, e-commerce, semua berhubungan antara IT BRI sama IT Mandiri, ada interkoneksinya. Kalau di Bank Mandiri kena, kan jadi perlambatan transaksi antar bank. Itu bisa kena juga. Maka bank sistemik seperti BRI, Mandiri, BCA, BNI juga masuk ya. Itu dijaga betul pengawas, jangan sampai terjadi hal kecil seperti itu. Hal kecil bisa merembet kemana-mana. Masuk operating risk. Maka operating risk dipakai dalam hitung CAR. Dulu kan cuma waktu pertama kan cuma ATM kredit aja pembagi. Sekarang ada operating risk sama market risk. Kira juga masuk Pak, ya, ini Pak jelas hubungan masih jauh ya. Gitu. Itu yang Mbak ya, sebenarnya tadi si Salsabila sebenarnya. Iya Pak, Salsabila. Ya bagus pertanyaannya. Berarti kalau kayak model belum lama kan Mandiri ya Pak, yang kebobol itu yang tadi Bapak udah jelasin. Terus bank-bank lain yang kecil jadi pada ketakutan narik dananya, itu bisa masuk ke likuiditas resiko juga nggak Pak? Oh, boleh likuiditas risk. Oh, iya, likuiditas bisa jadi, ya. Narik dananya, takutan lah ya. Tapi sifatnya efeknya sementara. Karena bisa ditutup oleh pemerintah, informasi itu. Ada shock saya berapa hari, 3 hari, 4 hari, ya. Habis itu kembali lagi seperti normal. Karena Bank Mandiri itu walaupun bank sistemik, tapi eh, apa, untuk stabil itu lebih lama lah. Sama gajah itu, gajah kalau goyang sedikit kan, tiba kan semut jadi bisa mati, tapi gajah goyang sedikit habis itu lagi, lebih stabil. Bank kecil itu stabilannya nggak kurang. Kalau dia guncangan recovery lama, kalau bank besar guncangan recovery cepat. Ya. Trust di masyarakat itu masih ada. Dan mungkin dia tetap bertahan karena trust di masyarakat. Ya. Dampak kemana-mana itu benar. Tapi kalau bank kecil mungkin enggak ya. Bank besar biasanya. Ada risiko personal jadi di Mandiri, di BCA, di BRI, ya itu luar biasa itu. Ya. Kalau dia memberikan uang 4 triliun, jadi BRI, ya pasti nasabah guncang juga. Berarti uang saya dilarikan dong 4 triliun. Tarik duit. Kalau duit tidak perlu ke itu kan, tidak perlu ke ATM kan, di banking aja, transfer aja di banking, kan selesai, ya kan? Halo, halo. Iya Pak, betul. Menguras uang itu nggak perlu ATM, di banking sekarang lebih cepat malah, mengerikan sekarang itu. Cuma ngurus dana, banking lebih mengerikan. Ya, bisa saya BRI, langsung transfer tabungan saya di BNI, di banking aja. Ya, cuma itu sehari udah selesai, udah habis duitnya di BNI, masuk ke BNI. BNI lagi banking, begitu BNI kocong di banking BNI sebentar lagi ke Mandiri. Nggak perlu antri ATM, dulu kan antri ATM dulu, sekarang nggak perlu lagi, ya lagi. ATM berkurang nggak ngaruh, gue. Jadi ras bank itu tidak lagi, nggak ada tanda-tanda sekarang. Ras bank itu nggak ada tanda-tanda, itu ada tanda-tanda. Banyak nasabah berjubel di kantornya. Sekarang nggak ada tanda, tahu banknya jatuh aja ya. Luar biasa sekarang banking ya, luar biasa. Nggak ada tanda sih. Nggak ada keramaian, tidak ada keributan, tahu banknya udah kosong aja dana. Nah, itu terjadi sekarang. Ya, terjadi sekarang. Ya. Jadi luar biasa, sensitivitas sangat tinggi terhadap isu dan sebagainya. Nah, bank tuh hati-hati. Direksi kan jarang tampil ke publik. Karena direksi bank sih tapi kalau banyak nggak ada kan direksinya.
Risiko ngomong banyak dulu mana ada. Nggak ada lah. Karena dari si bank itu menjaga reputasi juga. Setelah ngomong habis itu. Padahal kamu kerja di mana? Di Mandiri, Salsa. Kerja di mana? Enggak, bukan di bank, Pak. Saya di perusahaan IT. IT, perusahaan IT ya. Oh, berarti perusahaan IT itu tahu perusahaan. Kalau dari si perbankan itu, kenapa nggak muncul publik? Nah, itu masalah trust itu. Orang kalau di desa wartawan, kalau nggak ngomong bisa kejeblosan, bisa hancur itu. Hancur bilang, oh ya, kita serang kelebihan dana, sekarang kita nggak butuh lagi dana masyarakat. Habis tuh ya, marah saya tadi dana semuanya. Gak gampang sekarang itu. Makanya orang-orang di Sibang itu nggak berani muncul di depan ke pabrik, mana berani. Ya. Terjadi kasus di bank aja nggak munculnya di pabrik. Nggak ada press conference ya, mana ada. Ya, nggak berani. Ya. Gitu. Itu, jadi ini basic indicator itu diukur dari gross profit ya. Jadi gross profit 3 tahun terakhir yang laba saja nanti dikalikan angka alpanya. Alpa itu salah 15%. Itu biaya modal risiko, Nanti dikalikan dengan dengan ATPR 12,5%, 12,5 dapatlah ATPR cara menghitung. Itu rumusnya ada. Ya. Jadi kalau yang basic ini 12,5% kali beban modal risiko. Beban risiko itu alfa dikali dengan rata-rata base income selama 3 tahun terakhir yang laba aja. Bisa 3 tahun terakhir 2 tahun laba, setahun rugi. Dan diambil 2 tahun bagi 2. Ya, itu rata-rata. Nanti dikali dengan alfa. Alfanya kan 15% ya, apa 15%, sorry. 15%. Dapat beban modal risiko personal. Kemudian dikalikan dengan 2,5% dapat ATPR. Ya. ATPR sebagai pembagi dalam hitung KAR. Akan pembagi salah satu pembaginya ATPR risiko kredit, ATPR risiko personal, ATPR risiko paket pasar. Ya. Itu basic ini rumusnya ini apa KPID itulah beban modal risiko ya, risiko. Jadi hasil rata-rata gross profit selama 3 tahun terakhir yang untung saja, yang untung, kalau rugi nggak masukin. Jadi alfa 12,5%, 12,5. Ini beban modal dikali dengan dikali 15% apa 15%. Ya. Ini contoh ya, contoh. Ya. Jadi misalnya kalau kita mencari berapa biaya beban modal risiko operasional tahun 2013, nah, dicari gross profit 2012, 2011, 2020 bagi 3. Nah, habis itu dikali dengan 15%. Ya, itu beban modal risiko operasional. Kalau dia misal tahun 2011 ini rugi, yang untung 2012, 2010, yang dicarilah jadi rata-rata kan 50 tambah 50 bagi 2. Baru dikali 15%. Itu beban modal risiko. Kalau misalnya 3 tahun rugi semua, 3 tahun itu rugi semua nih. Cari setahun berikutnya, tahun 2009. Untung 750. Di 1750 sebagai dikali 12,5, itulah dikali 15%, itulah beban modal risiko personal. Nanti dikalikan dengan 2,5, itu menghitung ATPR. 2,5 itu sama artinya dari jumlah beban modal risiko itu yang mengalami kemungkinan rugi lah 12,5 jumlah beban modal risiko. Kalau berdasarkan standar itu ada beda sama basic. Standar itu dia menghitung gross income per masing-masing land bisnis ya, di usahanya. Ada 8. Misalnya di perbankan, kalau ini tidak bisa dihitung oleh pihak eksternal. Kalau kamu ngitung pendekatan standar sih nggak bisa menurut laporan keuangan. Tapi kalau basic bisa menurut laporan keuangan.
karena gross income-nya ada di laporan keuangan. Ya, bisa dihitung. Jika dikali 15% dapat pemodal risiko. Dan dikali dengan 12,5 dapat TPR, risiko personal. Tapi kalau pendekatan secara itu nggak bisa. Karena informasi mengenai berapa gross income untuk ini manajemen keuangan itu nggak dipublish ya. Berapa margin risiko, berapa gross income dengan bisnis perdagangan penjualan ya. Karena perbankan retail, perbankan komersial, pembayaran dan penyelesaian, jasa kastadi dan agent, manajemen aset, jasa broker retail. Ya. Itu ada 8. Nah, setiap 8 itu punya kalau di basic kan alpha namanya. Alpha itu 15%. Alpha dikali dengan rata-rata gross income yang untung aja selama 3 tahun terakhir. Nah, kalau di standar hasil bisnis itu ada juga pengalinya kayak alpha, tapi namanya beta. Alpha kan 2,5 total keseluruhan. Kalau masing-masing bisnis itu macam-macam, ada pengali dari gross income rata-rata itu 18%, ada 2,5%, macam-macam dari bisnis. Ya. Nah, beda kedua lah, kalau di standardis itu menghitung gross income-nya beda sama basic. Kalau basic kan gross income itu diambil yang untung aja kan, rugi enggak. Ya. Sehingga beban modal basic itu lebih tinggi pada beban modal menggunakan standar. Lalu gini dimasukin, misalnya 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir itu dan bisnis itu mengalami kerugian tiga, ya lebih ketiga, rata-rata bentuk minus. Minus itu berarti kan mengurangi beban modal secara keseluruhan. Ya, karena di minus. Kalau misalnya dari 3 tahun itu setahun rugi, kalau basic kan rugi itu nggak dihitung. Tapi kalau di dalam standardis rugi itu dihitung. Jadi misalnya 100 itu minus 10 itu 100, berarti kan 190. 100 dikurang 10 ditambah 100, berarti 160. Dibagi 3. Itu rata-rata dari gross income, kemudian dikali beta masing-masing di bisnis. Jadi jumlahkan ke 8 itu, beban modalnya dijumlahkan, lalu dikali ke 2,5 untuk hitungan TPR. Itulah contohnya. Contoh. Kelihatan nggak contohnya? Kelihatan nggak? Kacamata ini ya. Ini contoh perhitungan beban modal risiko dengan menggunakan pendekatan standardis di tahun 2011 ya. 2011 berarti 3 tahun terakhir 2010, 2009, 2008. So itu kamu perhatikan lebih baik ya. Cara ngitungnya. Kalau segini saya nggak ngerti itu, nggak ngerti dari mana dan sebagainya. Gitu. Nah, ini pendapatan bruto kita cari per masing-masing line bisnis. Misalnya bisnis pertama kalau finance, gross income itu 2010 1000, 2009 1100, 2008 1000. Gross income itu pendapatan bunga dikurang beban bunga ya. Itu gross income. Mata seperti ini. Karena kita jadi gini ya. Jadi corporate finance 1000, 1100 sama 1000. Kalau trading and sell gross income-nya 2200, 2009 rugi 1000, 2008 tidak ada. No. Retail banking 2010 laba 4000 laba bruto ya. 2009 labanya 4500, 2008 laba 5000. Kalau payment and settlement 2010 rugi 1000, 2009 rugi 4000. 2008 nggak ada. Ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, kalau ditotalkan, total gross income 2010 8.805. 2009 total gross income rugi 200. 2008 total gross income itu untung 675. So kita itu beban modal masing-masing bisnis itu. Kemudian standardis itu. Misalnya corporate finance, berapa beban modalnya?
Nah, pemodalnya beda nih hitung data. Gross income-nya tahun 2010, 2009, 2008 ditambahkan bagi 3. Dapatnya 1033,3 kali 0,8. Aku 18. Jadi beta itu 18 ini di given. Beta itu given. Kalau untuk yang convenant 18%, kalau trading betanya 18%. Retail banking 12%, wholesale banking 15%, payment installment 18%, isi service 15%, aset manajemen 12%, retail brokerage 12%. Nah, itu ya, itu betanya. Jadi rata gross income ditotalkan semua. Itu contoh gross income, rata gross income untuk retail banking. Untuk trading and sell kan 2.200 dikurang 1.000 tambah 0. Nanti dibagi berapa? Dibagi 3. Kan 2.200 kurang 1.000 kan 1.200. Bagi 3, 400. Harus dapat. Tapi kalau dengan cara basic kan pakai total nih, bukan masing-masing ini. Total aja. Kalau basic. Total ini. Kita lihat basic gimana caranya. Nah, kalau commercial banking juga sama. Commercial banking itu misalnya di sini commercial banking rugi 1.000, rugi 4.000. 1.000 tambah rugi 4.000, berarti 6.000 kan. 6.000 bagi 3. Berapa itu? 1.666,7. Bukan bagi 2, bagi 3 kan bagi 3. Bagi 3 semua. 3 tahun terakhir. Bagi si service ya. Service 55, 50, 75. Dibagi 3 dapatnya 60. Udah aset manajemen sama. Udah ada retail brokerage 1.000 dikurang 250 kan 750. Bagi 3 dapat 250. Kali betanya 12%. Ya. Sehingga total beban modalnya berapa? Dijumlahkan aja hasil perhitungan beban modal masing-masing bisnis. Dapat beban modalnya 646,6. Ya. Itu. Nah, sehingga di sini kita bisa ngitung ya. TMR berapa? 646 beban modal menggunakan dengan standar itu 646,6 dikali 12,5. Dapatnya 8.075. Itu bagi standar des. Bagaimana menggunakan basic? Nah, basic, kalau basic ya dilihat total akhirnya aja. Bahkan 8.085 minus 200. Kalau 2,5. Udah 6.075, 2008. Yang didatakan hanya 2 ini aja yang positifnya. 8.805 ditambah 6.025 bagi 2. Dapatnya berapa? Rata-rata itu. Dapatnya ini 1.131. Kalau dikali alfanya 15%. Dia beban modal dapat 1.131 beban modal ke basic. Beban modal risiko Strades 646. Lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena rugi dimasukin. Kalau basic nggak dimasukin ruginya, itu lebih besar. Sehingga timer yang menggunakan Strades itu hanya 8.075. Beban modal dikali 12,5. Tapi kalau timer personal dengan basic itu 1.131 kali 12,5. Jadi 14.137. Jadi dengan basic itu risiko tinggi sekali. Risiko personal. Hitungan 137,5. Dia hanya masukkan yang laba-laba risiko, yang rugi enggak. Sehingga bank itu bisa menggunakan standardized, bukan basic. Tapi standardized itu ada syaratnya. Pertama, bank itu mempunyai sistem informasi yang sangat kuat. Data-data historis sangat kuat. Ekonometriknya sangat kuat. Ya, kalau diperiksa oleh BI, terhadap satu data yang salah. Kalau salah bisa kena denda. Itu kalau dia melakukan pendekatan standar. Jadi kalau sudah mau menghitung dampak risiko personal terhadap nilai sampusan, gunakan Strades. Ini nggak bisa. Itu risiko personal. Tapi gunakan basic bisa. Tapi risiko basic itu cenderung apa? Cenderung risiko lebih tinggi. Tidak real karena rugi tidak masukkan. Tidak real. Ya. Dia dapat sampaikan ada pertanyaan di sini. Halo.
Pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Salsa, kamu ada pertanyaan nggak? Salsa? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Oke, kalau belum si apa Rama ada pertanyaan Rama? Belum ada, Pak. Belum ada. Hmm. Si Arif mana Arif? Asri ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Yang ada apa? Yang ada? Itu yang belum ada. Yang ada? Itu yang belum yang belum ada. Yang ada nggak? Nggak ada juga yang ada. Oke, kalau nggak ada berarti Pak Sparta, tadi kan ATMR itu singkatan dari aset tertimbang menurut risiko ya, Pak? iya benar-benar. Kira-kira ATMR itu bergantung pada apa aja ya, Pak? ATMR itu angka given tuh 12,5 untuk operating. Kalau aset, kalau kredit itu macam-macam. ATMR untuk cash itu 0%. ATMR bobot ATMR untuk cash di bank sentral 0. Ada ketentuannya. Tapi risiko personal bunga biasanya satunya kayak apa itu? Apa seperti 12,5. Kalau risiko personal 2,5 itu aja. Tapi kalau risiko kredit kan ATMR macam-macam dengan aset. Nanti ada bobot tertimbang untuk yang apa untuk kredit beda lagi. Kredit dibagi lagi ada kredit yang perumahan, kredit investasi macam-macam. ATMR. Ya, itu. Itu ya si Rama. Baik, Pak, terima kasih. Iya, sama. Oke, kalau nggak ada kita apa buka videonya ya. Kita mesti absen ya. Video dibuka udah 8:30 udah ber 2 jam kita ngomong. Capek juga saya. Ya. Bagi banyak nanya mungkin baik saya mengurangi jam saya ngomong kalau banyak bertanya. Oke, dibuka ya videonya. Jangan malu-malu ke videonya. Makin banyak foto makin mudah bagi silaturahmi ya. Nah, siapa yang mau foto bisa cepat tua itu. Bisa cepat ompong giginya. Udah ya. Ayo buka semuanya tuh si Desa, Ismi, Tiffany, Dia, Salsa, Anggita, Salsa, siapa lagi itu? Fani, Fani buka Fani. Fani jangan di kampus. Fani, Yahayu, Fani. Saya hitung bertiga kalau nggak mau buka videonya, saya nggak absen ya. So, itu 1 sampai 3, satu, satu, ya, dua. Kalau nggak buka saya anggap absen. Tiga, 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 tiga. Berarti yang gitu dia sama Nada itu absen, absen. Dah, itu absen. Oke, kita foto buktikan yang buat video absen. Itu satu ya, 1, 2, 3. Saya kirim ke grup ya. Apa grup dan ya. Di kalau WA di apa? Laptop di gitu. Eh,
Bentar lagi nunggu itu ya. Kita absen dulu aja deh. Absen dulu ya. Banget di WA nih. Ininya, responnya. Oke, udah kelihatan di kampusnya? Udah kelihatan nih, kampus. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Komputer. Bentar, ini lagi muter-muter ya. Udah 36 ya. Oke ya. Pertama, Adira, ada Adira. Hadir, Pak. Adira. Kemudian Sylvia. Hadir, Pak. Adira Sylvia. Kemudian Selsa Bila Nurlaini. Hadir, Pak. Kemudian Retno. Hadir, Pak. Hadir Retno ya. Di mana Ya. kamu lagi di jalan? Masih di tempat kerjaan, Pak. Waduh. Kapan pulangnya nih? Kenapa? Kapan pulangnya? Nggak pulang tuh gimana nih? Bentar lagi, Pak. Soalnya lagi ngurusin ini AC. Pemasangan AC. Sim, kamu bagian umum? Kenapa? Bagian umum kamu, bagian umum. Enggak. Hmm.
Pasti aku tengah malam masalahnya. Iya, tukang AC-nya bisanya malam, Pak. Datangnya mau visit doang, mau tentuin lokasi. Oh, alah. Malam-malam pasang AC, nanti salah pasang lagi itu. Malam-malam. Ya, hati-hati sama tukang AC-nya ya. Afifah, mana Afifah? Hadir, Pak. Hadir. Afid Firdaus. Hadir, Pak. Satu laki-laki ada berapa? Kamu satu-satunya laki-laki ya? Iya, Pak. Ah, salah satu laki-laki. Satu-satunya laki surga lagi. Firdaus kan surga. Ya. Berarti beruntung perempuan ditemani seorang ahli surga ya. Nama Firdaus. Ahli surga nama Firdaus. Jadi kalau cari suami, cari ahli surga. Ini udah ketemu orangnya ya. Ahli surga udah ketemu orang lagi Firdaus ya. Jadi, Hafid, udah mirip kamu, udah mirip. Halo? Ada masalah nih. Pak. Halo? Saya wifi saya agak masalah sedikit. Udah mirip kamu, Hafid? Udah? Mirip udah? Oh, Halo? belum, Pak. Belum merit. Jadi kesempatan bagi para wanita di kelas ini mencari ahli surga ya. Jadi ini kalau ketemu ini laki-laki ahli surga. Silakan siapa yang berminat dengan ahli surga, silakan jadikan suami. Ya. Siapa yang berada di sini banyak ya. Si Adira, kamu udah punya suami belum? Adira? Belum. Ini ada ahli surga nih. Laki-laki ahli surga namanya Firdaus. Itu ya. Nama Firdaus. Waduh, beruntung namanya. Sampai sekarang belum punya calon. Padahal potensi luar biasa, bisa membawa kamu ke surga. Baik surga dunia pun surga akhirat ya. Silakan Hafid ya. Bagus namanya Firdaus ya. Harusnya men Firdaus ya. Harusnya nama men Firdaus, laki-laki di surga, men Firdaus. Atau Firdaus men itu, Firdaus men, laki-laki di surga. Berikutnya si Nida. Oh Nida nih. Saya, Pak. Nida hadir. Hadir di mana kamu? Hadir di rumah atau di kantor? Di rumah, Pak. Rumah. Ya. Ya. Dan Salsa. Salsa Zahra hadir, Pak. Zahra hadir di mana? Di kantor? rumah. Di rumah. Di rumah, alhamdulillah. Iya. Kemudian salsa, banyak salsa nih. Indomie nggak ada ya. Salsa Nur Chaliza mana? Salsa Nuraliza hadir, Pak. Hadir, lagi di mana? Lagi di jalan? Depan rumah. Oh, depan rumah. Oh, kamu dari tadi di halaman rumah kuliahnya? Iya, Pak. Sinyal, Pak. Oh, sinyal terpaksa keluar rumah ya. Di taman. Berarti masuk nyamuk itu. Ya. Iya. Dia, Ayu Lestari. Hadir, Pak. Mana dianya? Lagi di mana dia? Di rumah, Pak. Alhamdulillah. Anggita Nura Malia. Hadir, Pak Anggita, Pak. Mana Anggitanya? Kamu siang tadi mana tuh? Kau udah terang-terang di belakang. Lagi di mana? Hadir, Pak Anggita, Pak. Lagi di mana kamu? Di jalan, Pak. Baru pulang kerja. Waduh, hati-hati di jalan ya. Ya, Pak. Makasih. Tessa Nurul Kolbi. Hadir, Pak Tessa. Kolbi itu kolbu. Kolbi, Pak. Apa beda kolbi sama kolbu? Artinya sama, Pak. Mungkin ininya aja kali Oh, diganti penggunaannya. aja di i, biar asik, biar ada ciri khas wanitanya. Itu cenderung nama wanita. Tini, kan? Apalagi itu. Dini, ada itu wanita. Ya, Kolbi, Pak. apalagi itu. Amri wanita juga. Amri laki itu wanita aja. Apalagi itu. Sugiri. Ini laki-laki ya. Enggak semuanya itu wanita ya. Ya, dia. Kemudian Keiko Dinda Permatasari. Hadir Sari Bapak dah, Sari Keiko. dah. Oke, Sari.
Martin ada Martin? Hadir, Pak. Martin. Martin lagi di mana Martin? Di rumah, Pak. Nah. Kemudian Nuraini. Hadir, Pak. Oh Nuraini. Oh Nuraini ya. Nuraini, Dini Nuraini. Oke. Pratama, ada Pratama. Hadir, Pak. Ada Pratama. Setia, Hadir, Pak. ada Setia. Novita, Novita ada. Hadir, Pak. Ada Novita. Kemudian ada Setiawati, ada dua. Ini kalau Setiawati satu asli Setiawati, ketemu ada dua ya. Satu Setia si asli, satu Setianya si Galuh. Setia asli mana? Hadir, Pak. Hadir. Oh ini Setia asli. Kalau Setia Galuh mana? Setia Galuh mana tuh? Setia Galuh. Hadir, Pak. Oh itu Galuh. Satu Galuh, satu asli. So, saudara satu ibu. Ini saudaranya sama Enggak, Pak. enggak kebetulan sama Setiawati ya. Asli Setiawati ini. Samusir, Samusir. Sini Pak, Samosir hadir. Alhamdulillah. Sejak kapan kamu hadir di situ? Sejak kapan hadirnya? Kenapa Pak? Sejak kapan hadirnya di situ? Sejak kapan? Dari tadi, dari awal join Pak. Join ya, Tapi bagus. tadi sinyalnya Alhamdulillah. kurang bagus, keluar masuk Pak. Kenapa sudah kurang bagus? Belum Nggak bayar? tahu Pak, Telkomsel. Oh, Telkomsel iya itu. Kebanyakan pelanggan itu. Kayaknya Pak. Fani, mana Fani? Fani. Hadir Pak. Waduh, ini Fani ya. Oh, beda aja ini, semua ini. Aja di foto ni. Gemuk sekarang ya? Ya, Pak. Lagi ya. Oh, gemuk sekarang karena COVID ya. Di rumah aja. Rumah di kantor kau Fani? Rumah di kantor? Di rumah, Pak. Rumah. Atia? Saya Pak hadir. Hadir Atia ya, Atia hadir. Kemudian Viani. Hadir, Pak. Viani hadir. Kemudian Nisa. Hadir, Pak. Oh, Nisa hadir ya. Kemudian Asifa. Hadir Pak. Hadir Asifa. Kemudian Kolisna. Hadir, Pak. Kemudian dibilang mana? Hadir Pak. Dibilang. Itu ya dibilang ya. Yang berubah sekarang ya waktu apa waktu offline nggak gini aja. Si Fani mana Fani? Fani? Halo Fani? Hadir Pak. Halo? Hadir Pak. Hadir deh. Ini. Fauzi mana Fauzi? Fauzi? Ini nggak ada mungkin. Oh, udah melarikan diri ya si Fauzi ini. Pak, maaf Pak. Laila belum dipencet hadir itu, Pak. Mana Tadi. pencet Lela? Lela ini? Iya, Pak. Oh, tadi bosan udah sepencet nih. Iya, Kamu nggak belum. merasa sepencet? Nggak merasa? Nggak merasa sepencet? Oh, udah sepencet sekarang nih. Ya, Hadir. terima kasih, Pak. Ya, udah terasa kan? Terasa. Selesai. Siapa yang belum lagi itu? Tadi belum saya itu. Sebelum sebentar. Tutup ya. Bentar. Bentar.
Ini sinyal ke apa? Sinyal ke aduh. This kami sore. Coba saya lihat udah masuk belum foto tadi itu? Udah masuk di grup belum? Belum, Pak. Belum. Udah, Masuk belum? Pak. Ah, udah masuk belum? Udah, Pak. Ya, ya. Oke, dengan masuknya foto tadi maka berakhir sudah kuliah hari ini. Dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat tidur ya. Lemot lagi. Pak, saya izin live ya, Pak ya. Terima Iya, kasih. silakan Selmi. Lagi di rumah, lagi di mana di rumah? Iya, Pak, udah pulang kerja, Pak. Oh, alhamdulillah. Baru sampai itu dari tadi pulangnya. Iya, tadi pulang jam 8, Pak. Tiap hari jam 8 pulang terus ya. Enggak tiap hari sih, Pak, kadang jam 9. Oh. Sudah malam? Iya, Pak, kalau shiftnya malam. Kalau shiftnya sore pasti pulang malam. Sore jam berapa pulang? 9 atau jam 10? Jam 11 paling malam. Jam 11? Yes, Pak. Pulang kamu sama siapa itu? Dijemput? Enggak pakai Grab, Pak, biasanya. Grab. Oh. Ada uang Grab dari perusahaan ada? Iya. Oh ya, syukurlah ada Grab ya. Sampai rumah jam 11 jam berapa? Jam 12 sampai rumah. Iya biasanya jam 12, setengah 12 biasanya, Pak. 12. Wah. Iya. Kalau itu ya jaga kesehatan ya. Iya, Pak. Oke, sini ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sama. Second.